wabarakatuh. Hai, halo selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Yumi Swanti di talk show Pemuda versus Pandemi MAN 2 Yogyakarta. Baiklah pemirsa, acara pada pagi hari ini spesial untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun pemirsa. Seperti yang kita ketahui nih, pemuda Indonesia adalah tonggak bagi kemajuan sebuah bangsa. Nah, tapi nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya sudah ditemani dengan bintang tamu kita. Beliau adalah guru di MAN 2 Yogyakarta, pengampu pelajaran PPKN. Ya, Pak Surya Triana. Oke, izin lepas masker ya? Siap, Pak. Iya. Apa kabar Pak Uya? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Oke Pak, sebelum kita nanti mulai ngobrol-ngobrol nih, kita mau menyaksikan persembahan puisi dari salah satu siswi MAN 2 Yogyakarta, Aruma Hilma. Pemuda jantung bangsa oleh Milyudi. Sebaris ikrar sejarah goresan jantung bangsa. Selembar janji perpaduan warna Nusantara. Api menyala, asa membara, sumpah bertinta, darah menggema. Bendera berkibar di dada pemuda, Garuda terbang langitkan cita-cita. Pancasila adalah jiwa merdeka Indonesia. Tersurat amanat perjuangan, tersirat semangat dalam tindakan. Di sini, di atas tanah tumpah darah, pengorbanan dan doa untuk meraih berkah. Esok mungkin jalankan penuh rintangan, namun persatuan pasti berbuah keyakinan bahwa Ibu Pertiwi adalah satu titipan yang penuh keindahan. Pertahankan di tangan putra-putri bangsa Indonesia menuju kejayaan. Wah, puisinya bagus sekali ya Pak. Mantap. Tadi membawakan tentang pemuda jantung Indonesia, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa sekali Pak. Oke, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol nih Pak soal pandemi dan juga pemuda. Sebenarnya menurut Bapak gimana sih peran pemuda dalam situasi pandemi saat ini? Bisa dijelaskan Pak? Peran pemuda di pandemi ya. Betul. Kita lihat posisi kita sebagai pemuda. Tentu kalau jabatan status banyak sekali pemuda. Bisa sebagai pelajar, ya, bisa jadi pekerja mungkin, atau mungkin maaf ya, bisa juga jadi pengangguran. Tapi Pak Oya yakin sepenuhnya bahwa semuanya harus punya peran. Ada beberapa yang harus jadi poin penting buat kita. Yang pertama, apa sih peran pemuda? Satu, yang pertama bahwa kita harus sepenuhnya mendukung apa yang menjadikan kegiatan dari pemerintah. Pandemi kita tidak bisa memprediksi sampai kapan berakhir. Pak Oya sebagai guru kan merasa bahwa guru bagaimanapun juga harus mengikuti aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Kita belum bisa KBM, kita belum bisa bertemu tatap langsung dengan para pelajar. Tapi bagaimanapun juga, usaha dari pemuda tentu tidak sebatas hanya mengikuti saja, tapi juga harus apa? Mencari alternatif terbaru. Saya ambil contoh. Semisal kalian selama ini tentu daring ya, mendapatkan pelajaran secara online. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang pakai misalkan Google Form atau Google Class atau mungkin pakai Zoom dan lain sebagainya. Tentu kalau kita sebagai seorang pemuda, dan ini maaf, ini juga jadi kelemahan kita. Kita selama ini hanya sebagai sebatas user, pemakai. Tidak pernah berpikir bagaimana kok aplikasi itu bisa dibuat ya. Bagaimana sekarang orang bisa mencari sesuatu penghasilan lewat aplikasi. Coba kalian bayangkan. Dulu orang harus membeli sesuatu itu harus bertatap muka. Ya. Hayumi ketika
beli di warung itu kan tatap muka. Iya. Tapi ternyata sekarang sudah bergeser. Kalian bisa merasakan, kalian maaf ya Pak Yamin langsung menyebut misalkan kalian bisa GoFoodTang, ya, kalian bisa pakai aplikasi yang disitu tidak perlu tatap muka dengan penjual. Betul, betul. Dan itu mau tidak mau peran pemuda harus bisa membaca peluang seperti itu. Maka Pak Oyak salut kalau misalkan kita tidak puas dengan keadaan. Apalagi kita lebih sering banyak mengeluh, tugas lagi. Ini lagi. Tanpa pernah merasa harus, aku harus membuat sesuatu nih, kudune bikin aplikasi yang mungkin bisa secara online kita dapat profit. Begitu. Oh, jadi kita harus inisiatif Inisiatif, gitu betul. ya Pak. Oke, lalu untuk kita kan sekarang kan baru pandemi nih Pak, berbarengan dengan Sumpah Pemuda gitu kan. Nah lalu gimana sih Pak caranya untuk membangkitkan kembali semangat pemuda Indonesia ketika baru berbarengan dengan pandemi nih Pak? Kalau kita lihat dari Sumpah Pemuda, ya step by step dari generasi ke generasi tentu banyak permasalahan yang berbeda-beda. Awal-awal kakek moyang dulu kita tentu berbeda dengan yang sekarang, generasi sekarang. Kalau mereka dahulu pada penjajahan misalkan ya, mengusir penjajah, berusaha untuk mempersatukan bangsa, ada tujuan yang ingin dicapai. Tapi sekarang kadang kita terlenakan oleh sesuatu. Ya, momen pandemi di Sumpah Pemuda, di momen pandemi itu banyak sekali yang sebenarnya bisa poin penting buat para pemuda. Inisiatif misalkan, walaupun sudah ada sekarang gerakan-gerakan secara online, ya. Untuk apa? Untuk memberikan pengingat bahwa Indonesia juga punya sejarah yang tetap harus dikenang. Jangan sampai lepas dari sejarah anak-anak yang mungkin bisa jadi memang dibuat lupa dengan sejarah. Bangsa Indonesia itu bisa besar kalau tetap mengingat sejarah. Mau tidak mau itu harus dicantumkan. Ya, harus dicantumkan. Gitu aja. Jadi peran sejarah itu juga sangat penting ya Pak untuk kemajuan bangsa. Oke Pak, lalu menurut Bapak nih, seberapa banyak sih hak-hak kebebasan pribadi yang rela kita lupakan untuk menahan pandemi ini nih Pak? Hak kita ya, mau tidak mau memang ada hak yang berbatasan dengan hak orang lain. Tidak serta-merta bahwa kita kekeh dengan ini hakku, kamu tidak berhak untuk melarangku. Tidak bisa seperti itu. Kita hidup di negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak. Hak Pak Uyak berbatasan dengan haknya Hayumi. Kalian bisa berikan ambil contoh. Pak Uyak di rumah nyetel musik, ya keras sekali. Ada tetangga yang protes. Pak Uyak, maaf musiknya mengganggu. Kalau Pak Uyak jawab, itu hak saya nyetel di rumah sendiri, ini tip saya sendiri, ini ruangan saya sendiri. Bisa dibenarkan nggak dari Pak Uyak? Tentu tidak bisa, karena berbatasan dengan hak warga negara lain. Mungkin ada yang protes, Pak, kami sebagai pelajar punya hak untuk belajar secara tatap langsung. Tapi mau tidak mau dalam kondisi seperti ini, kita juga memikirkan masa depan generasi kita. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan sampai muncul lahir, misalkan ya kita tidak inginkan itu, klaster misalkan COVID-19 dari sekolah atau madrasah. Bisa jadi itu ditutup. Mau tidak mau hak yang sebenarnya kita inginkan untuk bertatap muka, mendapatkan pendidikan secara langsung oleh Bapak Ibu guru kita, ya, walaupun itu tidak bisa tergantikan. Ya. Teman ya, tidak bisa tergantikan dengan hanya sebatas misalkan dengan tatap muka lewat HP. Tidak bisa tergantikan. Secara langsung tidak bisa digantikan. Tapi bagaimanapun juga, ya, kita tetap harus memahami. Kita punya hak, orang lain juga punya hak, negara pun punya hak serta kewajiban untuk membuat fokus tujuan Sumpah Pemuda ini bisa lebih baik lagi. Covid segera berakhir. Ya, kita tidak bisa prediksikan kapan Covid ini berakhir. Kalau tidak ada hak yang mungkin tadi dirasa kita hilang, ya, tanpa ada upaya dari kita sendiri untuk menahan. Ya, kadang kenekatan kita, ya, pakai masker harusnya, jaga jarak, hindari berkerumun dan sebagainya. Dan tipikal kita kadang memang abai, tidak peduli dengan itu. Ya, baiklah Pak. Tadi kan Bapak bilang kita ada tipikal yang abai gitu kan Pak. Nah, menurut Bapak nih, untuk orang-orang yang abai terhadap
protokol kesehatan Iya. mungkin. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Kalau dalam AB tanda petik memang ada beberapa hal yang menjadi pemicu. Satu adalah diri pribadi. Kalau mungkin kalian di rumah tidak pernah diingatkan oleh orang tua, nak sudah saatnya mandi, nak sudah saatnya belajar, nak saat sudahnya harus sholat dan seterusnya dan sebagainya. Pak yakin tidak akan abai. Demikian juga ketika kita berada dalam lingkup yang lebih besar, kalau tadi keluarga, ada masyarakat, dan lebih besar lagi ada negara. Negara tidak lepas tangan ketika melihat ada warga negara yang abai tadi. Kalau dalam posisi pandemik seperti itu, ya seperti ini ya kondisi di mana kita tidak tahu siapa yang sedang sakit, siapa yang sedang tanpa gejala. Pemerintah sudah memberikan ya, banyak aturan, banyak pengingat, sudah mensosialisasikan, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, sering-sering mencuci tangan dan lain sebagainya. Ya, jadi sifat AB ini memang satu sisi didikan dari keluarga, tapi yang menjadi poin penting juga adalah saling mengingatkan. Ya, kalau kita tidak sering-sering ingat-mengingatkan, kadang kita lupa. Ya, karena ini adalah pembiasaan baru kita, pakai masker dan sebagainya. Nah, begitu ya. Ya, baiklah Pak. Tentunya kan Pak Uya ini pernah muda kan ya. Nah, tentunya pasti tahu seperti apa waktu masa-masa muda gitu kan Pak. Menurut Bapak nih, apa tantangan yang paling susah bagi para pemuda, Pak? Bagi para pemuda ya? Iya, betul. Saat mudanya Pak Oya yakin berbeda dengan masa muda kalian sekarang. Zaman mudanya Pak Oya belum ngetren dengan yang namanya internet, belum ada WA, belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada ala-ala selfie dan sebagainya. Sekarang Pak Oya yakin 100% dalam 1 menit kalian tidak pegang HP, 1 menit tidak pegang HP, pasti kalian akan bingung. Ya, karena apa? Sudah seperti tradisi sekarang. Bahwa pemuda sekarang itu berbeda dengan pemuda zaman-zaman dahulu. Ya memang karena kondisi seperti itu. Teknologi yang semakin maju, mau tidak mau memang harus dihadapi dengan sesuatu yang berbeda pula. Zaman Pak Oya tantangan mungkin hanya sulit naik kendaraan ya. Karena kondisi memang tidak seperti sekarang. Ya, banyak sekali kendaraan, kalian mudah dapat transportasi, kalian dapat mudah dengan teknologi IT. Ya. Zaman Pak Oya jarang sekali, bahkan ketika Pak Oya kuliah itu aplikasi untuk mengetik tidak seperti sekarang. Sekarang kalian hanya dengan bersuara sudah bisa ada ketikan. Ya, kalian dengan sudah. Kalau zaman Pak Oya tidak seperti itu. Jadi tantangan setiap generasi itu akan berbeda-beda. Tapi bagaimana yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita bisa satu mensiasati kondisi yang terjadi. Kedua menerima tantangan. Apa sih yang harus dilakukan ketika banyak hal-hal yang mungkin baru kita temui. Jangan mudah ketinggalan zaman, tapi jangan juga mudah menerima perkembangan zaman. Tetap harus ada filter. Ya, tetap harus ada filter. Nah, itu aja. Oke. Dan menurut Bapak nih ya, gimana sih Pak cara pemuda-pemuda Indonesia itu bisa membangun Indonesia lebih baik ke depannya Pak? Di masa mendatang biar lebih baik tuh gimana sih Pak? Negara ini bisa besar kalau ada kepedulian. Negara Indonesia itu ada sesuatu yang menjadi kekuatan besar kalau para pemuda itu peduli. Kalau para pemuda itu dia asik dengan dunianya sendiri. Ya. Biasanya kita lihat banyak pemuda itu yang terlena dengan sesuatu, merasa bahwa kondisi itu dalam posisi nyaman, sudah terfasilitasi dengan berbagai hal, ya, punya HP, punya komputer, punya kendaraan dan lain sebagainya. Itu menjadikan celah kita itu lupa. Saya berikan contoh, saya yakin 100% pemuda tidak ada atau belum ada yang memikirkan untuk punya rumah sendiri. Adakah dari kalian yang mungkin memikirkan aku harus punya rumah sendiri? Pada 10 tahun, 20 tahun atau mungkin 50 tahun lagi, tanah semakin tergerus, harga rumah pasti akan semakin mahal, dan kita kalian sebagai pemuda biasanya asik hanya untuk mendapatkan sesuatu yang instan, punya HP terbaru, ya, punya smartphone yang terbaru. Padahal itu hanya mungkin durasi 1-2 tahun sudah akan tertinggal oleh zaman. Jangka panjang tetap harus dipikirkan. Gitu.
Baik Pak Uya, jadi kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa menjadi agent of change dan membawa Indonesia untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Uya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara kami pada pagi hari ini. Dan baiklah pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan pidato dari saudari kita Anida Amalia, dan setelah itu akan dilanjut pembacaan ikrar Sumpah Pemuda oleh saudara Alwi Ahmad dan juga Anindya Balkis. Baiklah pemirsa, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan. Saya Yumi Swanti pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga teman-teman dapat menyaksikan talk show pada kesempatan kali ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Sumpah Pemuda memanglah tidak asing di telinga kita, bukan? Pada peristiwa itu, terjadilah di mana seluruh pemuda dan pemudi Indonesia mencetuskan 3 pilar sumpah yang sangat luar biasa. Peristiwa Sumpah Pemuda biasanya diperingati setiap tanggal 28 Oktober melalui berbagai kegiatan dan acara yang positif dan memotivatif, dengan tetap menunjukkan semangat perjuangan pemuda Indonesia. Teman-teman sekalian, jika tahun lalu di sekolah kita memperingati Sumpah Pemuda dengan berbagai perlombaan dan pertunjukan, berbeda dengan tahun ini, kita melaksanakan Hari Peringatan Sumpah Pemuda melalui talk show ini. Teman-teman, semangat perjuangan para pemuda Indonesia harus tetap kita bawa, tertanam utuh dan kuat di jiwa kita. Pandemi ini memang mengajarkan kita untuk berjarak, berphysical distancing, tapi bukan berarti kita tidak bersilaturahmi dan merasa terdiskriminasi. Karena kita saat ini adalah pemuda-pemudi pelawan pandemi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.